Dewan Juri Universitas pada prinsipnya akan mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bersaing di dunia kerja, bukan? Maksimalisasi jenjang karir di dunia pekerjaan pada akhirnya hanya bisa dicapai ketika terjadi maksimalisasi absorpsi ilmu pengetahuan dan skill yang didapatkan mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam OG, mereka hanya akan menghilangkan narasi bahwa mahasiswa adalah seorang konsumen, tetapi tidak menjelaskan mengapa dengan cara mereka absorpsi pengetahuan dan skill akan terjadi secara maksimal sehingga kenaikan jenjang karir di dunia pekerjaan akan mungkin terjadi. Dalam OO, anggapan bahwa mahasiswa adalah seorang konsumen atau pelanggan akan menimbulkan narasi bahwa mahasiswa sudah mengeluarkan sumber daya yang besar untuk dapat mengakses konten pengetahuan dan skill di perguruan tinggi. Narasi ini akan memberikan rasa tanggung jawab kepada mahasiswa untuk mengapresiasi pengetahuan dan skill yang ia dapatkan dari perguruan tinggi. Outputnya di OO adalah absorpsi pengetahuan dan skill akan terjadi secara maksimal sehingga akan memudahkan mahasiswa bersaing di dunia kerja. Satu sanggahan yang akan saya berikan kepada argumentasi OG, yaitu ketimpangan di dunia, mereka mengatakan bahwa ketimpangan di dunia pendidikan bakal tetap ada jika akan terjadi jika anggapan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Dua tanggapan mengenai argumentasi ini. Yang pertama adalah ketimpangan bakal tetap ada di sisi OG karena ketimpangan di dunia pendidikan tidak hanya dikontribusikan oleh satu faktor saja berupa akses terhadap fasilitas, namun juga karena faktor-faktor yang lain misalnya seperti cognitive capital atau modal kognisi atau kecerdasan, soft skill capital atau modal soft skill dan sebagainya yang murni datang dari personal mahasiswa itu sendiri. Hal ini menyebabkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki cognitive capital yang tinggi akan selalu memiliki privilege untuk bisa mencapai raihan prestasi yang lebih tinggi dari mahasiswa lainnya karena absorpsi ilmu pengetahuan dan skill akan lebih baik terhadap mahasiswa tersebut. Hal ini menyebabkan bahkan ketika OG berusaha untuk menyamaratakan akses pendidikan akan selalu ada orang-orang yang lebih performanya dari orang-orang yang lain baik masih di perguruan tinggi maupun saat di dunia kerja yang lain. Namun tanggapan yang kedua adalah ketimpangan akan lebih buruk di sisi OG karena setidaknya di sisi OO kami akan membolehkan mahasiswa yang memiliki misalnya kecerdasan yang lebih rendah atau kognitif capital yang lebih rendah untuk membayar lebih tinggi untuk memperoleh fasilitas yang lebih baik pada akhirnya, bukan? Fasilitas yang lebih baik ini pada akhirnya akan memungkinkan mereka untuk mengakses konten pendidikan yang lebih berkualitas dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di dalam pendidikan. Oke, Dewan Juri yang terhormat, ada dua poin argumentasi yang akan saya berikan di dalam pidato saya. Yang pertama adalah mengapa pada prinsipnya dalam dunia pendidikan, terutama universitas, akses terhadap kapital sangat penting. Yang kedua adalah mengapa hanya OO yang akan menjamin kesejahteraan mahasiswa pasca lulus. Yang pertama, mengapa pada prinsipnya universitas butuh akses yang besar terhadap kapital. Dewan Juri, mari kita analisis dua aktor utama yang vulnerable dalam mosi ini. Pertama adalah mahasiswa sebagai pengakses konten pendidikan, yang kedua adalah perguruan tinggi sebagai penyedia konten pendidikan. Yang pertama, perguruan tinggi. Interest dari perguruan tinggi adalah menyediakan fasilitas yang semaksimal mungkin bisa menunjang kemampuan pengetahuan dan skill mahasiswa di status quo. Untuk dapat mewujudkan interest ini, universitas membutuhkan akses terhadap kapital yang besar karena setidaknya 4 alasan. Pertama, universitas memerlukan fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan untuk kemudian menyediakan fasilitas yang baik untuk mahasiswa belajar. Fasilitas seperti ini membutuhkan akses yang besar terhadap kapital karena mereka harus menyediakan utilitas yang memadai bagi setiap fasilitas pada akhirnya, bukan? Yang kedua adalah mereka harus menggaji tenaga pendidik yang pada akhirnya harus memberikan kualitas pendidikan yang baik pada mahasiswa, bukan? Yang ketiga adalah mereka juga harus menyediakan fasilitas gedung yang nyaman bagi mahasiswa untuk menunjang proses pembelajaran. Namun yang keempat adalah mereka juga harus menyediakan kepentingan delegasi untuk kompetisi atau delegasi untuk pelatihan yang berfungsi untuk menaikkan kemampuan dan skill mahasiswa pada akhirnya. Hal ini menyebabkan universitas harus secara terbuka mengakui bahwa mereka butuh kapital untuk eksis dan untuk menjamin interest mereka terpenuhi, yakni untuk menjamin kualitas lulusan. Jika komersialisasi terhadap mahasiswa tetap dilakukan, maka universitas dapat bisa tetap memaksimalkan pengetahuan dan skill yang akan mereka berikan kepada mahasiswa. Outputnya akan dua terhadap kampus, yaitu pertama adalah universitas akan mampu menyediakan fasilitas yang maksimal, namun yang kedua adalah universitas juga mampu untuk memelihara fasilitas yang mereka sudah sediakan di status quo. Pada akhirnya ini baik karena fasilitas bakal memaksimalisasi absorpsi pengetahuan dan skill, dan pada
skenario terburuk, meskipun misalnya orang yang pintar performanya lebih tinggi, tetapi setidaknya di sisi OO, mahasiswa yang level kognitifnya lebih rendah dapat kemudian menggunakan akses terhadap menggunakan uang atau kapital ini untuk mendapatkan fasilitas lebih baik, dengan demikian dapat menaikkan taraf kemampuannya dan taraf aksesnya terhadap pengetahuan dan skill. Argumen yang kedua akan berbicara tentang mengapa hanya OO yang akan menjamin kesejahteraan mahasiswa setelah lulus. Dewan juri yang terhormat, aktor vulnerable yang kedua adalah mahasiswa. Interest dari mahasiswa adalah dia harus tulus dengan absorpsi pengetahuan dan skill yang baik yang pada akhirnya akan digunakan untuk mencari pekerjaan dan menaikkan taraf karir di dunia pekerjaan, bukan? Hal ini hanya akan terjadi di sisi OO karena dua alasan. Pertama, momen ketika OG berhenti mengkomersialisasi mahasiswa, maka mahasiswa tidak akan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan skill yang mereka dapatkan sebesar di OO. Hal ini karena mahasiswa akan merasa bahwa mereka tidak mengeluarkan kapital atau sumber daya yang besar untuk mendapatkan fasilitas tersebut pada akhirnya, bukan? Sehingga mereka akan berpikir bahwa fasilitas tersebut adalah sesuatu yang taken for granted atau sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma saja. Yang kedua adalah absorpsi pengetahuan dan skill pada akhirnya tidak maksimal, sehingga menyebabkan susahnya mereka untuk mencari pekerjaan karena tingginya kompetisi di status quo. Dan even if atau bahkan ketika mereka mampu mencari pekerjaan, mereka tidak bisa menaikkan jenjang karir karena kurangnya pengetahuan dan skill. Dalam skenario terburuk, ketika misalnya ada perguruan tinggi yang meminta lebih banyak uang untuk mahasiswa untuk dapat menaikkan taraf pendidikannya, ini tidak apa-apa karena dua alasan. Pertama, manfaatnya akan berpulang lagi kepada mahasiswa pada akhirnya, sehingga ketika mereka membayar itu tidak apa-apa untuk kembali ke dirinya sendiri. Namun yang kedua adalah akan ada selalu penyedia mobilitas terhadap akses pendidikan yang baik, misalnya seperti KIP kuliah, beasiswa dari NGO di status quo, sehingga orang-orang yang kurang beruntung pun di status quo sebenarnya bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang sama dengan orang-orang yang kaya. Perhatikan dewan juri, dalam OG mereka hanya akan menjamin akses pendidikan yang setara, tetapi mereka tidak memberikan jaminan bagaimana akses pendidikan setara itu pada akhirnya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas dan bisa bertahan di dunia kerja. Dalam OO kami menjamin hal tersebut, di mana mahasiswa akan mungkin bertahan dan bisa menaikkan jenjang karir di dunia kerja. Pilihlah OO.